Muslim hari ini secara ritual bertauhid, tetapi cara hidupnya menggunakan moral sekular dan pragmatis. Khususnya di kampus saya tercinta ini, terkadang hal ini juga mungkin secara tidak sengaja dipromosikan oleh guru-guru kami yang juga diaminkan oleh mahasiswa. Nah, saya takut bila saja UI itu hanya menjadikan Islam sebatas nama saja. Yang padahal UII memiliki dasar catur dharma untuk menegakkan dakwah Islamiyah. Jadi kayak punya dasar yang kuat untuk menegakkan moral Islam gitu. Nah, apakah panjenengan melihat adanya cara menjembatani antara tradisi modernitas, logika, dan visi Quran gitu? Karena ya yang saya cukup resahkan ya di kamus ini, kamus Islam, tapi cukup banyak tantangan moral yang ini tuh bukan Islam gitu. Jadi begitu. Terima kasih. Rektor ya, jauh rektor. Baik, terima kasih Mas Hanif ya. Satu lagi ya Gus Pak ya sama Prof. Kures ya sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmiatin dari pelosok desa Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Alhamdulillah pada hari ini saya mendapat kesempatan untuk bisa bertemu dengan Gus Bahak dan Prof. Quraish Shihab. Lantaran anak saya dua-duanya kuliah di sini dan bekerja di sini. Untuk pertanyaan sebelumnya dari para akademisi, pertanyaan ini dari ibu rumah tangga yang tidak punya pendidikan tinggi, tapi berharap anak-anaknya punya pendidikan tinggi dan memiliki pemahaman agama yang baik. Saya ceritakan latar belakangnya dulu. Anak saya pertama sudah lulus S2, selesai 30 juz. Dengan mudah dididik. Kemudian anak yang kedua laki-laki, justru di saat saya sudah mulai memiliki pemahaman bagaimana mendidik anak dengan baik, tapi justru setelah kuliah dia tidak mau menghafal Al-Quran, dan itu membuat saya selalu bersedih. Memiliki pemikiran yang kurang baik terhadap anak. Dan mungkin ini juga dirasakan oleh banyak ibu-ibu ketika mendidik anak-anak tidak sesuai harapan. Jadi saya itu tidak memiliki pemikiran negatif terhadap anak-anak saya. Saya ingin memiliki pemikiran yang selalu positif, yang akan nantinya membuat anak-anak saya itu tetap baik. Jadi saya mohon saran, petunjuk, petuah dari Gus Bahak ataupun Prof. Quraish Shihab, bagaimana menyikapi kondisi yang memiliki anak-anak seperti itu, yang memiliki perbedaan yang sangat jauh, mendidik anak perempuan yang penurut dan memiliki prinsip, kemudian memiliki anak laki-laki yang mungkin memang berbeda secara psikologisnya anak laki-laki dan perempuan itu. Dan menyentel tadi beasiswa, siapa tahu nanti anak saya yang S2 dapat beasiswa S3 juga di sini. Demikian, dan untuk akhir kata saya juga mohon doanya semoga anak-anak saya khususnya dan anak-anak dari ibu-ibu yang di sini atau bapak-bapak di sini nantinya bisa memiliki putra dan putri yang soleh dan solehah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ada dua penanya, Prof. Quraish dan
Gus Ba, yang satu mewakili anak laki-laki, nah, yang kedua mewakili ibu. Nah, dan temanya tadi serupa, kira-kira gitu. Yang pertama tadi refleksi atas keadaan yang terjadi di kampus kami, ya. Ini viral loh. Kemudian yang kedua, ini bagaimana menyikapi dalam mendidik anak kok beda-beda gitu Bu ya. Ya, kan yang perempuan tadi cenderung nurut, yang laki-laki tadi masalahnya itu tidak lagi mau menghafal Al-Quran, kelihatannya gitu yang disampaikan oleh Ibu. Ya, monggo Gus Bah dan Pak Kures. Tadi yang dari UII tadi, yang ngeluhkan perilaku anak-anak UI, tapi nggak rektornya tuh yang dimaksud. Saya pikir semua yang bertanggung jawab pasti resah kayak Anda. Jadi Anda ini orang baik karena resah. Jadi ada cerita, ini faktual tapi ideal itu mah nggak pernah ada. Dulu di era Nabi tanpa ngurangi hormat tuh ada sahabat itu unik. Dia sangat mencintai Nabi tapi nggak bisa meninggalkan hobinya mabuk. Nggak, jangan ditiru mabuknya, ditiru fakta itu. Tapi dia kalau disuruh mabuk di tempat-tempat kayak gitu gak mau, dia inginnya deket-deket. Sampai ada orang yang terus bilang, wah dasar kamu khimar. Gak neruskan monyet loh ya, ini cerita asli. Ini cerita. Dasar kamu khimar. Pak Kures pasti tahu hadis itu terkenal sekali, ada di Bukhari. Wa kana yulaqabu khimarun. Loh ini sudah iya. Saya gak butuh iyanya rektor karena iyanya karena gak tahu bilang iya. Butuh iyanya ini. Jadi ini nambah pahalanya Pak Rektor, saya gojlok itu bukan ngurangi pahala saya, nambah pahalanya Pak Rektor. Dan pahala saya dikurangi masih cukup lah, masih banyak. Sampai para sahabat bilang ma aktsaru ma utiya. Maksudnya kamu sering dikasih sanksi, dikasih apa, masih tetap gitu. Sampai beberapa sahabat gak kuat terus melaknat dia. Terus Nabi ngendikan la tal'anuhu fa inni wallah la ara illa annahu ahabba wa rasulah. Ada yang riwayat illa annahu yuhibbu wa rasulah. Saya kecewa tapi jangan kamu laknati, saya masih melihat dia mencintai Allah dan Rasul. Terus di komentar Ihya, kitab Ihya bilang falam yukhrij Rasulullah bil maksiyah anil mahabbah, itu saya hafalkan betul hadis itu. Nabi tidak mengeluarkan dia dari status mahabbah, mencintai kebenaran meskipun dia masih salah. Jadi di antara kebaikan agama ini memang selalu berharap. Mungkin anak-anak kita sekarang nakal, nanti enggak. Ini sekaligus jawab ibu-ibu tadi. Kalau ada gugat anak-anak, terus mereka gugat, gimana kok saya ditegur punya ibu ini, juga repot. Jadi repot juga kan. Jadi kadang-kadang orang itu senangani gugat anak. Kalau anak kita gugat orang lain punya ibu menteri, punya ibu dosen, saya kok punya ibu gini, ya repot juga kan. Jadi makanya dikurangi lah ngomplain-ngomplain anak. Kalau kita dikomplain balik juga repot. Jadi artinya ya hidup itu memang nggak pernah ideal, meskipun itu di zaman Nabi. Makanya kata ulama, yang ideal tuh nabinya. Kalau zaman mulai dulu ya sama, di Mekah dimusuhi kafir Mekah, di Madinah dimusuhi orang munafik. Ya tetap saja ada saja yang namanya problem. Karena dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya sering cerita di mana-mana dan ini nyata. Ada kiai yang sangat khusyuknya itu nggak pernah mau punya penanya atau santri cantik. Kalau ada orang cantik nggak mau nerima, kalau orang jelek itu mau dia. Tak tanya kenapa, wah kalau saya cantik saya takut syahwat, takut birahi, kalau jelek merongos kan enggak. Terus saya bilang ini dasar kiai amatir kata saya. Kenapa kok amatir Gus? Kalau melihat perempuan cantik itu dosa karena birahi, menghina perempuan jelek itu ya dosa karena menghina. Sama-sama dosa. Ada juga kiai itu yang berteman terus sama orang kecil, takutnya kalau berteman orang kaya itu tamak. Ternyata apa? Gara-gara berteman orang kecil mainnya suruh saja. Nyuruh-nyuruh terus. Akhirnya dosa kamu istibat, menghambakan orang lain, memperbudak orang lain. Jadi sama sebenarnya problem semua. Makanya ini cerita Pak, ini mumpung ada Bu Ova Putri Pak Zeni. Saya itu kalau berteman, kalau nggak ditakdir Allah nggak mau. Karena kalau saya milih, oh gara-gara rektor UGM saya mau berteman, nanti kena hisab saya.
Makanya ulama itu agak-agak angkuh. Al ilmu yuk ta'ala. Jadi kalau Allah yang milih itu yang tanggung jawab Allah. Tapi kalau saya yang milih, saya tuh banyak punya teman jadi menteri. Padahal dulu kayak teman-teman Pak Fathul Wahid yang di Kudus yang jadi menteri. Tapi saya nggak pernah mau. Alasan saya tadi, kalau saya yang ikhtiar nanti tanggung jawabnya ke saya. Tapi kalau Allah yang menentukan tanggung jawabnya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ilmu tasawuf ada kata-kata kun muradan wala takun muridan. Karena sekali kita yang berikhtiar, kita yang disuruh tanggung jawab. Ya jadi untuk ngelola anak, ngelola istri atau ngelola suami sama itu tetap inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ada sisi mungkin kita nganggap anak, suami atau istri itu problem, tapi kata Allah wa in ta'fu wa tasfahu. Kalau kamu anggap legowo dengan fakta-fakta yang kita, karena kalau kita tidak legowo itu zaman Nabi itu ya ada sahabat yang enggak tadi sampai wa kana yulaqabu khimaran. Itu redaksinya sampai gitu. Dulu sahabat antara Ali dan Muawiyah atau Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu ya perang konflik. Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali ya sering salah paham. Jadi hidup itu gak pernah ideal. Yang ideal nanti setelah di surga. Ya sudah, mau apa coba. Saya cerita yang lucu tapi ini nyata. Nabi itu kalau ada halah, ada itu nangis, ingat Khadijah. Padahal ini hanya teman atau saudara ini. Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau ingat orang yang sudah tua padahal sudah diganti yang lebih muda? Khadijah disebut ajus, tua sekali. Gantian Sayyidah Fatimah tersinggung, ibunya disebut ajus, tua sekali. Dan selalu Aisyah itu bangga karena istri cantik muda. Terus kata Nabi, kamu ingin supaya Aisyah tidak jumawa sama ibu kamu Khadijah? Ingin ya Rasul. Itu Aisyah dibilangin, secantik-cantik kamu itu dapat duda. Setua-tua ibu saya dapat berjaga. Jadi kadang Nabi itu ya asik saja, ya gak serius-serius banget. Semenjak itu Sayyidah Fatimah Aisyah terus gak pati jumawa banget itu. Karena ternyata iya saya dapat duda. Khadijah janda dapat berjaga gitu. Jadi khazanah Quran, khazanah hadis itu cukup lah untuk. Jadi tadi yang saya katakan wa kana yulaqabu khimaran itu ada di Sahih Bukhari. Pak Quraisy pasti tahu betul.